Shalom, jumpa lagi dalam Fokus Christophirus. Kali ini kita akan mengenal lebih dalam tentang Yayasan Christophirus yang berdiri sejak tahun 1972 dengan tema Apa dan Mengapa Christophirus. Tapi sebelum kita nanti berbincang dengan pembina sekaligus pendiri yayasan, yaitu Evangelis Andreas Cristande, kita akan ikuti sejenak sekilas tentang Yayasan Christophirus. Sekilas info Yayasan Christophirus. Yayasan Christophirus dilahirkan pada tanggal 3 Mei 1972. Ibarat bayi yang baru lahir telanjang, tidak punya apa-apa, kecuali visi dan misi serta pengumpulan dana dari para pendirinya yang hanya Rp43.500. Waktu itu sulit untuk mendapat dukungan. Bahkan ada hamba Tuhan senior yang berkata, "Aku tidak mau memberi dana, doa juga tidak." Ini membuat kami menangis. Tapi ada ketua sinode yang berkata, "Visi dan misimu ini bagus, mulai saja. Kalau baik kami dukung, yang ini lumayan." Dan justru menantang kami untuk membuktikannya. Dan ada seorang ibu yang berkata, "Melayani Tuhan itu mulia, yang ini menghiburkan." Puji Tuhan, lahirlah Yayasan Christophirus. Waktu itu terjadi tantang-menantang antara pengurus dan Andreas Cristande. Kalau kamu komit, saya pun komit. Komitmen mereka dibuktikan dengan bertahun mengontrak rumah. Separuh tembok, separuh papan, dengan atap belit atau kulit gabus. Kalau tikus lewat di atasnya, nasi jadi korban. Sekarang, Tuhan telah memberkati dengan banyak fasilitas. Rumah, kantor, dan Wisma Christophirus di Jalan Sompok Lama 62C Semarang. Puji Tuhan. Tidak lama lagi, Yayasan Christophirus akan merayakan ulang tahun ke-50, Jubileum Christophirus. Tentunya untuk orang-orang seusia Bapak Andreas Cristande sudah mengenal apa dan mengapa Christophirus. Nah, perlu juga untuk kita memperkenalkan Christophirus kepada rekan-rekan yang milenial, makanya program ini kita angkat lagi. Nah, kita akan berbincang dengan Bapak Andreas Cristande. Shalom Pak Andreas. Sebelum Bapak mendirikan Yayasan Christophirus ini, sebenarnya pekerjaan, kesibukan, atau apa yang Bapak kerjakan saat itu? Begitu lulus dari sekolah teologi, saya mendapat kesempatan untuk mengikuti MCC Training Program di Amerika, yaitu suatu program pertukaran trainee dari berbagai negara yang disponsori oleh Mennonite. Di sana saya mempelajari kegiatan dan pelayanan di kalangan remaja dan pemuda-pemudi. Saya observasi memperhatikan apa yang bisa saya terapkan nanti di Indonesia untuk pelayanan saya. Apa yang melatar belakangi Bapak sampai Bapak mendirikan Yayasan Christophirus ini? Setelah saya pulang ke Indonesia, saya mencoba menerapkan pengetahuan, pengalaman yang saya peroleh tadi. Untuk mencobanya, saya menghubungi gereja-gereja yang mau menerima saya. Tidak dibayar pun saya siap. Tujuannya adalah saya mau belajar dan mencoba talenta dan kemampuan saya sendiri. Pada waktu itu saya mempunyai pengalaman pribadi yang merupakan satu awal daripada panggilan saya, yaitu tentang kepastian keselamatan. Saya bergumul, kalau saya meninggal dunia ini kemana? Bagaimana saya bisa memiliki kepastian keselamatan? Maka pada waktu saya memiliki kepastian keselamatan dalam Kristus, saya tidak bisa tinggal diam. Saya terbeban, berarti masih banyak pemuda-pemudi yang lain seperti saya ini yang bergumul bagaimana bisa memiliki kepastian keselamatan dan mempunyai tujuan hidup.
Nah, oleh karena itu saya tertarik untuk terlibat di dalam pelayanan khususnya di kaum muda-mudi. Lalu bagaimana Bapak mempersiapkan diri untuk mendirikan Yayasan Christophirus yang mungkin diimpikan nanti jadi yayasan yang besar begitu? Saya tahu bahwa pemuda-pemudi itu sangat senang dengan musik, dengan film, dengan radio. Maka saya menggunakan musik sebagai sarana untuk pelayanan. Disitulah saya mulai membentuk tim pelayanan yang kami sebut vokal group Tim Christ for All, yang akhirnya nama itu kami gunakan sebagai slogan bagi Yayasan Christophirus sekarang ini, yaitu Christ for All, All for Christ. Ternyata mendapat sambutan yang baik. Ini saya gunakan sebagai uji coba. Dan kesempatan yang bagus pula bahwa Tuhan memberi saya juga talenta untuk berbicara, untuk berkhotbah dan berceramah. Maka didukung oleh teman-teman, saya mulai pelayanan keliling seperti itu. Ya awalnya ya kecil-kecilan, ke desa-desa, ke gereja kecil, ya gereja siapa saja yang mau menerima. Disitulah saya dipersiapkan Tuhan melalui training di Amerika tadi, kemudian keliling ke gereja-gereja. Dan saya memperhatikan tadi bahwa masih banyak orang yang belum mendengar Injil keselamatan, bahkan orang Kristen sendiri khususnya kaum muda yang tidak memiliki kepastian keselamatan. Pada waktu itu lagi populer istilah lahir baru atau lahir kembali. Sedangkan gereja pada waktu itu terkesan lamban di dalam memenuhi amanat agung ini, karena gereja sibuk dengan dirinya sendiri. Karena di tahun 60-an ke atas, gereja mengalami suatu perkembangan yang luar biasa memang, tetapi mereka sibuk dalam membenahi gerejanya masing-masing ke dalam. Sehingga misi keluar ini, penjangkauan keluar ini dilupakan. Nah, dengan demikian maka saya makin tertantang untuk memenuhi amanat agung. Yayasan Christophirus sudah berdiri dan sekian puluh tahun bisa bertahan. Nah, di awal pasti punya visi misi yang kuat, ya. Apa itu ya Pak Andreas? Apa visi dan misi daripada Yayasan Christophirus ini? Goalnya apa? Ya adalah memenuhi amanat agung, agar makin banyak orang mendengar kabar baik dan diselamatkan. Tetapi dengan pendekatan yang manusiawi, pendekatan yang utuh, tidak hanya khotbah saja. Dan pendekatannya saya menggunakan waktu itu media dan musik. Kalau belum ada film, ya kami main drama, pakai alat peraga. Ya. Itu visi dan misinya. Kemudian makin berkembang, dapat dukungan dari gereja-gereja, dari teman-teman yang sebeban sepelayanan. Lalu ya kami resmi mendirikan Yayasan Christophirus. Mengapa yayasan? Karena yayasan ini lebih luas dan lebih luas. Untuk bergaul, untuk pendekatan, ya itu lebih mudah untuk menjangkau di masyarakat. Apakah di Yayasan Christophirus juga ada divisi-divisi atau departemen-departemen yang membagi pelayanan-pelayanan supaya lebih fokus begitu Pak? Dalam perkembangan, maka kami pernah dari 2 departemen, yaitu firman dan musik, berkembang menjadi 3, media, dan berkembang lagi, seterusnya bahkan sampai pernah 8 departemen. Tapi kami ringkas lagi pada waktu retreat kepengurusan di Pakem, kami ringkas menjadi 5 departemen saja, yaitu Departemen Misi dan Pengajaran, kemudian Departemen Musik, kemudian Departemen Multimedia, kemudian Departemen
diakonia, di mana di dalamnya ada panti asuhan, dan persekutuan biji sesawi yang memperhatikan guru-guru agama dan hamba-hamba Tuhan di pedesaan dan pedalaman. Maaf ya Pak, mungkin pertanyaannya agak sensitif begitu. Ya. Bagaimana Bapak mendanai atau menggalang dana supaya yayasan bisa terus berjalan dan maju? Kalau ditanya soal dana, memang kita tidak bisa lepas dari soal dana. Kalau ditanya bagaimana itu bisa tercukupkan, terpenuhi sampai sekarang ini, saya pun juga heran. Tetapi memang itu dipenuhi oleh Tuhan. Karena Tuhan berjanji di dalam Markus pasal 10 ayat 29 sampai 30, kalau orang mau meninggalkan segala sesuatu demi Injil, Tuhan berjanji bahwa sekarang ini juga akan diberi ganti bahkan 100 kali ganda. Termasuk rumah, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Nah, maka pada waktu saya mulai menginjil dengan musik, dengan media dan sebagainya, orang-orang bertobat, diberkati, maka mulai ada orang-orang yang tertarik dan otomatis mereka mendukung. Ada yang memberi dana, tapi ada juga memberi alat-alat musik, memberi sound system, bahkan ada yang tergerak memberi mobil, dan seterusnya. Jadi kesimpulan saya, yang penting itu kita mau melayani, menjawab panggilan Tuhan. Nanti Tuhan akan sediakan. Dan orang-orang itu akan digerakkan Tuhan sendiri kalau memang melihat kesungguhan kami ini melayani Tuhan. Itulah yang saya alami. Jadi sebetulnya Christophirus ini tidak kaya. Christophirus ini sebenarnya hanya plus, hanya tambah, ya, plus antara apa dan apa, yaitu mempertemukan antara orang yang mau dengan orang yang mampu. Jadi Christophirus hanya di tengah, plus saja. Ketemu orang yang mau pergi untuk Tuhan, lalu ketemu orang yang mampu tapi tidak mau pergi. Kami pertemukan ini. Jadi Christophirus itu sebenarnya bukan kaya, tidak punya uang. Kami hanya plusnya saja, mempertemukan antara orang-orang yang mau dengan yang mampu bisa melakukan pekerjaan Tuhan untuk memenuhi amanat agung ini. Kalau kami melihat di logo Yayasan Christophirus terdapat tulisan interdenominasi dan holistik. Bisa Bapak menjelaskan tentang dua kata ini? Mengapa yayasan kami sifatnya interdenominasi, lalu pendekatannya holistik? Interdenominasi atau antar denominasi itu tidak memandang satu aliran gereja. Karena pelayanan kami itu keliling ke berbagai gereja, yang mendukung juga dari berbagai gereja. Dan memang kami dari awal, komitmen kami adalah memenuhi amanat agung dan pelayanan sosial, pelayanan diakonia. Kami tidak berminat untuk mendirikan gereja, juga tidak membaptis orang. Kami hanya murni memberitakan kabar baik dan pelayanan sosial. Nah, karena itu, maka sifat yang kedua adalah holistik. Holistik dari bahasa Inggris whole, utuh. Ya, kami ingin memperhatikan manusia itu seutuhnya. Bukan hanya kerohanian saja, ya, bukan hanya Injil saja, bukan hanya khotbah saja, tapi memperhatikan kebutuhan fisik dan kebutuhan jiwa. Nah, dari sinilah maka pelayanan kami ini bisa berkembang, sehingga ada pendidikan, ada klinik kesehatan, kemudian juga ada panti asuhan dan kegiatan sosial lainnya. Di masa pandemi seperti saat ini, pelayanan apakah yang bisa terus dilakukan oleh Yayasan Christophirus, Pak? Di saat pandemi ini, pelayanannya bagaimana? Apakah bisa berjalan? Ya, tentu realistis semuanya terdampak. Gereja-gereja saja tutup, ya. Bahkan banyak perusahaan yang tutup
Maka Yayasan Kristus juga kena dampaknya juga. Tadi yang namanya KKR itu sudah tidak bisa, ceramah-ceramah, kumpul-kumpul sudah tidak bisa. Yang kita misalnya menyewakan guest house, sudah tidak ada tamu yang berani dan memang tidak boleh. Ya. Kemudian main musik, ya kumpul-kumpul juga sudah sulit. Jadi kami terdampak ini. Tetapi apa yang bisa kami kerjakan? Yang pendidikan tadi, karena tempat kami adalah di pedalaman Tumbang Marikoi, Kalimantan, dan di sana itu dinyatakan zona hijau di Marikoi, juga di sekitarnya sampai kabupatennya Gunung Mas itu zona hijau, sehingga kami berani untuk melanjutkan pendidikan di sana. Yaitu masih jalan. Kemudian pelayanan yang lain adalah panti asuhan, karena panti asuhan tidak mungkin untuk kami pulangkan begitu ya. Tapi ya kami tetap belajar di rumah, kami sediakan wifi, kemudian ya protokol kesehatan kami perhatikan secara ketat, dan anak-anak ini kami beri kegiatan. Bahkan anak-anak juga bisa membuat satu kegiatan untuk bisa galang dana, misalnya membuat telur asin, ya cukup laris, juga menjual snack, ya seperti itu. Sekaligus mereka belajar entrepreneur, juga mereka berinisiatif sendiri, galang dana, mengumpulkan sembako, membagi makanan gratis. Hal-hal ini sangat membanggakan bagi kami. Karena tujuan kami adalah melatih mereka, memuridkan mereka, memanusiakan mereka. Dan puji Tuhan, banyak yang berprestasi. Kemudian pelayanan yang lain, musik, sekolah musik. Ya, masih jalan walaupun jumlah murid tentunya menurun, tapi bisa kami atasi juga dengan online. Misalnya ujian nanti, kemudian konser, dan sebagainya. Ada yang berani masuk sekolah, masuk kelas, ya kita ikuti dengan protokol kesehatan, tapi yang lain bisa kami lakukan secara online. Dan karena tadi tidak bisa mengajar di luar secara tatap muka, maka kami bikin pelayanan-pelayanan video klip, antara lain lewat YouTube channel ini, seperti Fokus Kristovirus, kemudian video klip 1 menit, ya, dan ternyata mendapat respon yang bagus. Pelayanan lain adalah menulis renungan-renungan lewat website. Nah, jadi silakan Bapak Ibu mengunjungi website kami, juga di Facebook, juga di YouTube channel. Seperti yang malam hari ini Bapak itu saksikan, juga program video klip pendek seperti program 1 menit bersama saya. Nah, inilah yang bisa kami kerjakan selama ini dalam waktu pandemi ini, karena dikatakan stay at home and work from home. Bapak sebagai pembina sekaligus pendiri, menjelang ulang tahun ke-50 atau Jubileum Kristovirus, apa harapan Bapak untuk yayasan ini? Ya, tentunya kami bersyukur bahwa usia 50 tahun bukanlah usia yang singkat, dan itu diuji dengan waktu. Bukannya berarti tidak ada masalah, tetapi kita didewasakan melalui masalah-masalah yang kami hadapi. Selalu ada pembelajaran yang makin membuat kami berhikmat. Maka kami akan mengadakan ucapan syukur, entah bagaimana bentuknya nanti sedang kami pikirkan. Mungkin bisa membuat buku kenang-kenangan atau apa. Mengenai Natal juga kami masih belum pasti bentuknya seperti apa. Tapi kalau ditanya harapan kami, ya pertama, kami ingin Yayasan Kristovirus ini terus eksis,
bisa mandiri. Mandiri dalam hal apa? Dalam hal SDM, mandiri juga dalam hal organisasi, mandiri dalam hal pendanaan, mandiri juga dalam memikirkan dan membuat program-program yang relevan sesuai dengan kebutuhan di Indonesia ini. Kemudian harapan yang lain tentunya ya kaderisasi, alih generasi, supaya ada nanti pengurus-pengurus, ya hamba-hamba Tuhan yang melanjutkan visi dan misi kami di dalam memenuhi dan melaksanakan amanat agung Tuhan ini. Itulah harapan kami, dan untuk Yayasan Christopherus menjelang jubileum kami mengucapkan selamat, dan kepada Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jika terbeban dan digerakkan Tuhan bergabung dengan kami, mau mendukung pelayanan kami, ya kami sangat senang dan berterima kasih. Karena yayasan kami, sekali lagi, interdenominasi, pendekatannya holistik, dan tidak mendirikan gereja. Biarlah melalui kami ini, kerajaan Tuhan dilebarluaskan, dan namanya ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih. Demikian pemirsa, kita telah mendengar begitu gamblangnya Bapak Andreas Christande memaparkan tentang Yayasan Christopherus. Namun akan lengkap dalam episode kali ini, kita juga akan mendengar testimoni dari orang-orang yang sejak awal ya mengikuti, melayani dan hidup di Yayasan Christopherus. Saya Samuel Jun, lahir di Kota Kudus tahun 1954. Saya pertama kali bertemu dengan Pak Andreas tahun 1968 ketika Pak Andreas melayani KKR di GKMI Kudus untuk pemuda dan pemudi. Akhir daripada KKR ada altar call, saya maju ke depan, merupakan salah satu orang yang mengambil keputusan dan menerima panggilan secara penuh waktu. Selanjutnya di tahun 1969, Pak Andreas pelayanan ke Amerika. Maka saya baru bertemu lagi dengan Pak Andreas ketika di tahun 1971. Ketika itu Pak Andreas melayani sebagai staf hamba Tuhan di GKMI Kudus. Dan pada waktu itu juga Tuhan memberkati Pak Andreas untuk melayani pelayanan tim musik secara interdenominasi, namanya Tim All for Christ. Sampai di akhir tahun 1971, memasuki awal tahun 1972, Pak Andreas memberanikan diri, mengundurkan diri dari pelayanan dari GKMI Kudus karena percaya penuh dan tunduk taat dengan panggilan yang Tuhan berikan kepadanya untuk melayani dengan Yayasan Christopherus. Satu pelayanan yang baru, pindah di kota Semarang, di mana pelayanan ini adalah interdenominasi, pelayanan firman dengan sarana musik dan film. Apa yang dilakukan oleh Pak Andreas ini sesuatu hal yang sungguh luar biasa, memberikan motivasi dan menginspirasi bagi saya sebagai juniornya, karena Pak Andreas sebetulnya di Kota Kudus mendapatkan fasilitas yang sangat baik dan sungguh baik, tapi pindah di Kota Semarang, di rumah yang di daerah kampung, rumah yang bangunan setengah papan, lalu rumah ini bekas pelacur, rumah ini dihuni 3 keluarga, termasuk salah satu Pak Andreas dan kantor Christopherus ada di situ. Inilah hal yang sangat memberikan pendidikan pada karakter saya sebagai orang muda ketika itu, hingga penuh dengan semangat saya terus melayani sampai dengan hari ini. Saya merasa Christopherus sangat baik ya, menerima, welcome dengan saya. Namun tentunya
waktu itu karena ada Bapak Supriyanto yang sudah kenal saya, dia yang mengajak untuk bergabung dengan Christophorus. Jadi ada referensi ya, yang waktu itu Pak Supriyanto sudah menjadi pengurus Christophorus. Kemudian setelah menjadi pengurus Christophorus, kesan saya adalah saya dapat belajar banyak, sebab banyak pengurus yang adalah orang-orang hebat, orang-orang sukses, pengusaha-pengusaha yang cinta Tuhan, dengan segala potensi yang ada dalam kepengurusan ini. Pembina kami Bapak Andreas Kristandei itu juga seorang motivator ya, seorang pemimpin religius gitu, dengan dasar-dasar firman Tuhan, prinsip Alkitab. Kami secara rohani dipersatukan ya, dibimbing terus di dalam firman dan ikatan kasih persaudaraan, sehingga bertambah lama kami dengan sesama pengurus itu menjadi semakin dekat ya, saling mengenal satu dengan yang lainnya, dan menjadi satu keluarga gitu dalam pelayanan. Yang satu lagi kesan yang tidak terlupakan oleh saya ketika saya tadinya hanya mendengar ya ada pelayanan di pedalaman Kalimantan di Tumbang Marikoi. Mendengar itu sebuah cerita saja atau bayang-bayang saja gitu. Apa iya gitu ya, atau masih ada pedalaman pelosok yang tidak ada listrik dan sebagainya. Tapi ternyata itu benar-benar ada ya. Dan saya sudah 2 kali ke sana, sungguh luar biasa ya, merasakan pelayanan yang sesungguhnya banyak yang kita bisa lakukan di sana. Pelayanan pada mulanya oleh suster yang diutus dari Christus Traeger Jerman. Mereka membuka pelayanan kesehatan, kemudian dari situ lalu ada sekolah SD, TK ya, dan sampai SMA sekarang. Dan dia berkata Tumbang Marikoi yang dulu gelap sekarang menjadi terang. Puji Tuhan ya, itu kesan yang saya bisa bagikan. Shalom Bapak Ibu Saudara-Ibu yang terkasih. Sebelum saya memberikan kesan pelayanan di Yayasan Christophorus, saya ingin mengingat kapan saya mulai kenal Yayasan Christophorus ini. Saudara pasti ingat akan bencana gas beracun Sinela di Dieng. Itu terjadi pada tahun 1979, 41 tahun yang lalu. Dan Yayasan Christophorus peduli bencana berangkat ke sana bersama almarhum mertua saya Bapak Yonatan Kristano bersama tim. Saya ingat betul karena Pak Yonatan waktu itu ke Salatiga menemui anaknya. Yang kedua, setiap kali saya main di rumahnya Pak Yonatan, saya selalu atau sering kali mendengar band Christophorus sedang berlatih di rumahnya Pak Yonatan. Yang ketiga, ketika liburan selalu bertepatan dengan retreat Christophorus, sehingga kami sering diajak retreat di berbagai tempat, tidak hanya sekali tapi beberapa kali. Yang sangat berkesan yaitu retreat di daerah Tawangmangu. Ada sebuah puji-pujian yang sampai hari ini saya hafal betul, yaitu sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku, Dia ubahku, sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubahku. Saudara, saya masuk Yayasan Christophorus tidak dipaksa oleh mertua saya,
tetapi dengan sadar dan kerinduan untuk melayani Tuhan. Dan saya memang melihat Pak Yonatan almarhum itu sangat giat sekali di dalam melayani pekerjaan Tuhan di Yayasan Christopherus. Karena itu tahun 2004 saya resmi bergabung, dan kesan saya yayasan ini sangat bagus visi dan misinya dengan moto Christ for all for Christ. Anggotanya terdiri dari banyak gereja, ada kurang lebih 16 gereja. Bisa bersatu memikirkan pelayanan, pekerjaan Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan mulus dan indah. Kalau ada event besar pun, semua bisa bersatu kerjasama yang indah. Bermula saya melayani di Yayasan Christopherus pada tahun 1990. Ada seorang hamba Tuhan, orangnya kecil, pendek, itu melayani firman di gereja saya. Namanya Evangelis Andreas Kristande. Dan saya mendengar bahwa hamba Tuhan ini juga seorang konselor. Nah, singkat cerita, setelah ibadah selesai, saya mencoba mendekati, memperkenalkan diri, lalu saya ajak makan. Dan setelah sharing saya udah selesai, Pak Andreas bertanya pada saya, "Bapak di gereja melayani sebagai apa?" "Oh, saya belum, Pak, saya belum melayani. Saya aja barusan dibaptis kok, tidak lama." "Oh, oke. Nah, begini, mau melayani dah? Ayo sama-sama melayani di Christopherus." Saya bilang, "Wah, saya tidak punya pengalaman di situ." "Ya, enggak apa-apa, belajar saja. Wong di panti asuhan kan sebagai bendahara kan juga gampang mencatat uang masuk, uang keluar. Ya, namanya pengurus, kita juga sharingkan lah pelayanan panti asuhan itu seperti apa. Supaya mereka kalau tergerak hatinya, mereka simpatisan, mereka juga bisa mendukung baik doa maupun dana. Yang penting kita tidak memaksa mereka harus memberi." Dah gitu aja. Terus justru saya dengar bahwa kalau kas posisinya di panti asuhan itu minus, membuat saya tambah bingung. Waduh, mau melayani pertama aja tantangannya kok begitu besar. Lah, bagaimana dengan panti asuhan? Sedangkan Christopherus itu kan yayasan, bukan tidak ada jemaat. Dananya dari mana? Sedangkan anak-anak kan harus rutin, pengeluaran rutin kan ada. Saya bilang, "Baik Pak, saya kumpulkan dulu," saya bilang gitu. Nah, beberapa hari setelah saya kumpulkan, saya ingin melayani, yaitu kehendak Tuhan. Itu panggilan. Saya tidak mau melayani karena emosional saya. Saya memandangnya bahwa Tuhan selama ini juga mencukupkan saya. Kenapa? Saya harus takut. Sedangkan anak-anak itu juga miliknya Tuhan. Sedangkan saya melayani juga melayani di ladangnya Tuhan. Lalu saya merenungkan firman, yaitu Filipi 4 ayat 19, "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu." Jadi keperluan kita semua. Ya, itulah saya melihat indahnya pelayanan di Yayasan Christopherus yang luar biasa. Pengurus-pengurusnya semua itu bermacam ragam dari kalangan beberapa gereja. Kalau dihitung-hitung ada 18 gereja lebih. Dan ternyata pelayanan itu juga tidak semulus apa yang kita pikirkan. Tapi bersyukur, yang penting waktu kita melayani, kita justru banyak tantangan yang kita hadapi, itu adalah suatu pembelajaran. Dan tentu saja apa yang selama kita pelayanan, kita dapat banyak sekali berkat yang kita dapatkan.
Kalau setiap ada masalah, kita juga tidak khawatir, karena di Yayasan Christophorus itu selalu setiap hari Kamis pagi diadakan persekutuan doa. Dan segala permohonan-permohonan kita, permasalahan kita naikkan. Dan puji Tuhan, hampir rata-rata semua apa yang kita naikkan dalam doa syafaat, semuanya dijawab oleh Tuhan. Dan saya bersyukur di dalam pelayanan di Yayasan Christophorus diberi kesempatan bisa melayani sebagai pengurus departemen, pernah sebagai sekretaris umum, pernah saya diberi kesempatan untuk menjadi anggota BPH, pernah menjadi wakil ketua umum, pernah. Dan pada saat ini bersyukur saya masih dipercaya ditunjuk sebagai ketua umum periode yang keempat. Namun semuanya itu jabatan tidak begitu penting bagi saya. Yang penting adalah bagaimana caranya kita melayani sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita melayani bukan untuk manusia. Itulah indahnya melayani di Christophorus, karena semua pengurus-pengurusnya memegang satu moto, yaitu Christ for all for Christ. Saya bergabung di Yayasan Christophorus kurang lebih 25 tahun, dan saya senang di yayasan ini karena bisa melayani Tuhan saya Yesus Kristus. Kesan saya yaitu moto-moto yang dicanangkan di awal berdirinya yayasan tetap dipegang dan dilaksanakan sampai saat ini. Misalnya yang pertama, sifat interdenominasi. Saya beruntung dalam pelayanan di Christophorus bisa bersama-sama dengan para senior yang namanya terdapat dalam akta notaris sebagai pengurus yang pertama, misalnya almarhum Bapak Sunjoyo, almarhum Bapak Agus Suwantoro, almarhum Bapak Adi Sucipto, dan tentu saja Bapak Evangelis Andreas Kristandai yang tetap sehat sampai saat ini. Para senior itu tidak pernah menekankan doktrin gereja mereka masing-masing dan mencoba mempengaruhi para anggota Christophorus lain untuk pindah ke gereja mereka. Mereka sangat toleran dan itu tetap dijunjung tinggi sampai sekarang ini. Yang kedua, yaitu pelayanan yang bersifat holistik. Di Christophorus ada pelayanan untuk hal-hal yang rohani, misalnya doa pagi hari Kamis, pekabaran Injil di Tumbang Marikoi. Saya pernah diajak Pak Andreas untuk ke Tumbang Marikoi di Kalimantan Tengah. Tetapi ada juga pelayanan yang memperdulikan kehidupan sehari-hari sesama kita, misalnya panti asuhan, dan baru-baru ini Christophorus berpartisipasi dalam penanganan COVID-19. Tiap manusia punya minat beda-beda. Ada yang seperti Maria, selalu duduk di kaki Tuhan Yesus, tetapi ada juga yang seperti Marta, sibuk menyediakan sesuatu dipersembahkan bagi Tuhan Yesus. Lah inilah kesan saya. Jadi baik pelayanan bersifat interdenominasi maupun pelayanan holistik tetap dipegang sampai saat ini. Mudah-mudahan ada yang tertarik untuk mengikuti dan bergabung di Christophorus. Bukan tanpa alasan Yayasan Christophorus didirikan. Kita sudah mendengar paparan dari Bapak Andreas Kristandai dan juga testimoni dari orang-orang yang puluhan tahun mengikut dan melayani bersama di Yayasan Christophorus ini. Sambung itu sebuah kata mengatakan melayani adalah sebuah kehormatan dan bukan beban. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu
rekan-rekan milenial untuk mari bersama-sama bergabung untuk kita melayani di Yayasan Christophorus ini. Kita bertumbuh berkembang untuk memuliakan nama Tuhan. Sampai bertemu dalam Fokus Christophorus berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.